Baik, Pak Bob, di tengah situasi kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu, domestik juga kalau kita lihat saat ini PHK masih terus terjadi, lalu juga kita lihat ada beberapa pabrik yang tutup, tapi kita lihat ada data yang cukup menarik Pak untuk dicermati, ya ini data PMI Manufaktur Indonesia yang mencatat rekor tertinggi Pak. Ini setelah 11 bulan berlalu begitu ya, kalau kita lihat kan di Maret 2024 memang angkanya juga cukup-cukup baik begitu. Nah, Anda melihat apa sebetulnya yang menyebabkan data PMI Manufaktur Indonesia saat ini mencatatkan rekor tertingginya? Pak silakan. Memang secara empirik ya, dalam beberapa tahun terakhir, angka menunjukkan bahwa menjelang bulan puasa Ramadan itu PMI itu selalu naik ya. Karena pasti ada peningkatan konsumsi sehingga meningkatkan pengadaan terhadap barang maupun jasa. Ini salah satu faktor kenapa PMI meningkat ya. Karena sebentar lagi kita akan lebaran dan kita sudah masuki bulan puasa. Kemudian yang kedua, kita lihat juga ada realisasi investasi ya, terutama di sektor padat modal ya, dengan dibangunnya smelter ya. Cuma ini kan padat modal bukan padat karya ya, jadi tidak langsung berdampak kepada penyerapan tenaga kerja. Walaupun ada tenaga kerja yang eh, direkrut, tapi tidak semasif padat karya ya. Kemudian juga ada sedikit peningkatan ekspor ya, dan juga ada realisasi investasi di sektor elektronik dan petrokimia. Dan yang berikutnya kalau kita lihat tahun 2024 sebenarnya kan PMI Januari itu cukup baik ya, tapi dalam waktu 6 bulan itu terus menurun ya. Dan puncaknya di bulan Juni PMI itu masuk ke zona kontraksi ya, artinya di bawah 50, yang kemudian meningkat lagi ya, dan baru bulan Desember masuk ke zona ekspansif kembali. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau nggak salah waktu itu kan ada pemilu ya, dan ada pemerintahan baru. Konsumen juga cenderung mengambil sikap wait and see pada tahun 2024, dan kemudian dengan memasuki pemerintahan baru, konsumen juga mulai melakukan belanja ya. Jadi wait and see-nya selesai dan mulai melakukan pengadaan. Nah, ini juga menurut saya menjadi salah satu faktor kenapa PMI kita meningkat ya untuk Januari Februari ini. Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa jelang bulan Ramadan memang ada sedikit kenaikan untuk belanja begitu ya Pak. Dan karena itu juga data PMI Manufaktur Indonesia Ya. juga meningkat. Nah, tapi kalau seperti biasanya ya Pak, ketika data PMI Manufaktur itu meningkat, ini ada ekspansi industri Pak, disertai dengan ekspansi industri. Sementara kan kalau kita lihat kondisi di lapangannya atau realnya ini tidak seperti demikian begitu. Bagaimana Anda menyikapi atau melihat fenomena ini Pak Bob? Ya, peningkatan jumlah pekerja pasti ada ya, cuma memang tidak semasif yang di padat karya. Nah, sekarang kasus PHK ini kasus yang berbeda lagi ya. Kalau PMI ini kan sifatnya sesional ya, short term ya. Sedangkan kasus-kasus PHK yang terjadi, kalau saya lihat ini isu-isu yang sifatnya struktural, ya, long term ya. Sebagai contoh, mungkin ada industri yang mengalami overshoot ya di dalam investment sehingga terjadi problem di sektor keuangan, dan ini sudah berlangsung mungkin 3-4 tahun ya, lamanya ya. Jadi isu-isunya sifatnya long term ya. Kemudian juga ada industri-industri PMA yang kemungkinan mereka melakukan relokasi industrinya ya, karena ada penurunan permintaan global. Yang tadinya mereka katakanlah berproduksi di 10 negara, mungkin untuk melakukan efisiensi mereka menutup di beberapa negara dan konsentrasi hanya di katakanlah 5 negara ya. Dan ini juga salah satu kemungkinan alasan terjadinya PHK dan penutupan perusahaan yang ada di Indonesia, termasuk negara yang ditutup ya. Jadi ada konsolidasi global gitu. Nah, kemudian juga ada PHK yang terjadi karena shifting ya, customer preference ya, yang sebelumnya
mungkin customer itu lebih banyak belanja untuk produk-produk yang long durability, sekarang mereka lebih memilih belanja terhadap barang-barang yang sifatnya short durability. Jadi menurut saya untuk PHK ini problemnya lebih ke arah problem-problem yang sifatnya struktural, bukan problem-problem yang sifatnya jangka pendek seperti up and down-nya permintaan. Demikian menurut pendapat saya kontradiksi yang terlihat saat ini antara peningkatan PMI dengan juga banyaknya terjadi PHK di negara kita saat ini.